Saat datang laki-laki yang menjulurkan tangan, adik, ayo salam, bang, pegang tangan orang tuaku dulu, baru pegang tanganku, ya kan? Yang laki-laki juga kayak gitu, jangan sudah diulurkan tangan langsung. Kalau ada yang nama Aisyah, orang tua kita, jangan panggil nama mama saya Aisyah apa juga, Iis. Ibrahim, mana Ibrahim? Nah. Siapa panggilannya? Apa? Ibrahim panggilannya Ical. Nggak nyambung. Dah. Siapa dipanggil? Bram. Zakaria. Jack. Kalian nanti kalau sudah punya adik, balik ke rumah punya adik, ada adik baru dikasih sama Allah melalui orang tua kalian. Bukan anak kalian, masih jauh, ya kan? Kasih nama siapa? Kasih nama-nama yang bagus. Jangan kalau kita tengok nama zaman sekarang, siapa namanya? Priscilia Markutem. Yang laki-laki agak mirip bule-bule sedikit kan, agak ganteng-ganteng orang SMP Al-Azhar kan. Pulang ke rumah, mak, punya adik kita. Siapa kasih nama? Jangan kasih nama Arab-Arab itu kuno, kulot. Siapa juga? Robert Davidson Herli. Dari gaya salamnya nampak puasa semua hari ini ya. Coba kita tes. SMP Al-Azhar harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru semangat. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في آية أخرى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Adik-adik yang kami muliakan, Dewan Guru dan semua yang telah berhadir, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, sekaligus saya pun tidak tahu namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Amin. Ayo kita tadahkan tangan sebentar. Ya Rabb, kami berkumpul di bawah atap tempat ini di hari yang mulia, yaitu hari yang Engkau lahirkan Nabi, tepatnya hari Senin. Kumpulkan kami seperti hari ini ya Rabb, bersama guru-guru kami, bersama kawan-kawan kami, bersama Ustadz kami, Ustadz Taufik yang menjadi penceramah hari ini. Kelak di yaumil qiyamah dalam surgamu, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah bisa kita mulai? Berapa menit maunya? 5 menit? 15 menit, 1 jam, 2 jam. Nah, nampak dia kalau orang-orang yang sudah ada cahaya iman dan akan menjadi penghuni surga, asik dengar ceramah. Sudah, acara apa hari ini?
Ayo, yang laki-laki acara apa? Kajian dalam wacana perpisahan ya. Perpisahan dengan siapa? Dengan sekolah, dengan guru-guru, dengan kawan-kawan. Jadi perpisahan yang hadir dalam kehidupan kalian bukanlah perpisahan selama-lamanya. Kita harus memberikan sebuah statement kepada guru-guru kita, berpisah untuk kembali. Satu perihal yang sakit dalam kehidupan manusia ini yang tidak bisa dipungkiri, setiap yang namanya pertemuan akan ada perpisah. Orang yang memilih untuk bertemu artinya dia harus siap untuk berpisah. Namun perpisahan yang akan dilakukan oleh siswa dan siswi di SMP Al-Azhar Banda Aceh bukanlah perpisahan dalam konotasi negatif. Bukan perpisahan seperti Bang Akub berpisah dengan Bu Aminah. Bukan perpisahan antara Romeo dengan Juliet. Bukan perpisahan antara Mimin dengan Maman. Tapi perpisahan guru dengan murid. Ini ada yang rencana dengar ceramah mau dengar nyanyi? Ada? Nggak ada, Ustadz nggak bisa nyanyi. Ya kan? Dah, sebelum kita sampaikan ceramah, terlebih dahulu kameramen, areanya daerah mana? Biar enggak saya jalan-jalan hilang dari kamera. Di sini nggak boleh pergi-pergi. Sengaja saya bawa kameramen yang ganteng. Sudah, Ustadz Taufik lahirnya di Luxmawe. Daerah sana kalian tahu Luxmawe? Dah, sampai simpang Lambaru lurus. Kalau misalkan hari ini kalian pergi nggak tahu alamat, nyasar kalian. Sudah lahir di sana, besar di sana. Di pesantren itu kurang lebih 7 kali 3 berapa? Yang laki-laki 7 kali 3? Masih fokusnya masih ada. 7 kali 3 21 tahun kurang lebih di pesantren. Capek dari kecil, dari semenjak SD sampai sekarang, dan sekarang pun masih berada di pesantren. Kenapa? Karena memimpin sebuah instansi agama. Layaknya kalian hari ini. Ada yang rencananya tamat dari sini mau ke pesantren? Ada? Kenapa takut ke pesantren? Pesantren itu tidak ada hal-hal yang negatif di sana. Sudah. Ustadz Taufik memiliki Instagram, boleh di follow, Taufikur Rahmi. Ustadz Taufik punya akun YouTube, sudah dimonet, tinggal tunggu aja kapan masuk duitnya, kita bagi-bagi nanti. Namanya apa? Taufikur Rahmi Official. Ini direkam nanti akan masuk ke sana. Jangan kalian aja, jangan lupa apa? Subscribe, like, and share. Minta sama orang tua kalian untuk kunjungi channel Ustadz. Sudah. Yang selanjutnya sudah kawin, nggak ada rencana yang kedua. Sudah punya anak satu sama dengan Ustadz Arhi Haryadi. Anaknya perempuan. Ini perempuan. Bagi yang laki-laki, kalau siapa tahu ada rencana, nggak ada mahalnya, nggak tinggi-tinggi, cuma 30 juz saja, ya. Jadi anaknya gimana Ustadz? Manis, mirip ayahnya. Sudah bisa kita mulai? Ayo, sebelum pergi ke sini ada sholat tadi subuh? Betul. Ini orang-orang yang sekolah di Al-Azhar, jangan sampai orang-orang yang mengabaikan urgensitas kewajiban terhadap Allah. Sholat sehari semalam berapa rakaat? Sholat sehari semalam 5 rakaat 17 waktu. Kembali, ini yang perempuan kurang fokusnya. Berapa rakaat? 17 rakaat. Bagi perempuan ada kurang, ada dispensasi. Setiap sebulan sekali ada dispensasi. Yang selanjutnya ada orang yang sholat 11 rakaat. Kapan? Saat melakukan perjalanan musafir. Bisa di kasar sholat. Sudah. Mau dengar ceramah?
Betul? Enggak lama, kurang lebih 1 jam. Atau 2 jam, atau sampai sore kita di sini. Besok masih sekolah? Kan belum, ujian terakhirnya belum kan? Berarti habis ini masihlah. Yang sudah ada rencana, adik, insya Allah kita akan bersama di pelaminan nantinya. Masih ada waktu beberapa hari lagi, ya kan? Tulis surat secukup-cukupnya. Setiap pagi jumpa, buatlah. Nah, Bu, kalau anak-anak berbicara tentang cinta, mereka akan baper semua. Padahal baru kelas 3 SMP, berbicara dengan nikah tuh masih lama kali. Tapi sekarang walaupun SMP mahir dengan namanya cinta-cintaan, ya. Story tadi sempat nengok HP-nya Ustadz Haryadi pas ditelepon sama istrinya, ibu negeri. Mantap, bagus. Jangan sekarang masih berada dalam cinta-cinta monyet, sudah di HP-nya My Beloved. Sudah, yang perempuan kasih nama pasangannya kekasih sayangku. Yang laki-laki kasih nama perempuannya My Honey. Itu kapan? Saat masih berada di SMP Al-Azhar. Sudah tamat nanti jumpa sama abang-abang lain di SMA, kuliah, kerja, jumpa sama orang lain. Ingat nggak sama kawan-kawan, sama gebetan dulunya yang di SMA? Nggak ada lagi. Makanya orang-orang yang akan berhasil adalah orang-orang yang tidak memandang pentingnya terhadap cinta. Yang laki-laki kayak mana? Ada pasangan sebelah sini? Yang betul. Lelaki dalam kesehariannya sibuk dengan apa? Dengan game. Sampai ke sini PUBG itu sampai. Mobile Legends sampai. Chip. Enggak. Orang-orang di SMP Al-Azhar tidak kenal dengan itu. Kita brandingnya apa? Belajar pakai iPad. Ada tahfiz. Yang kelas 3 berapa juz sudah? Nah, coba kita tes yang laki-laki dulu ya. Boleh? Juz berapa? Ini kita tes siapa pandai antara laki-laki dengan perempuan. Coba kita tes laki-laki dulu. Ayo, laki-laki siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sampai berapa juz Ustadz Haryadi? Juz berapa udah? Juz pokat, juz apel, juz jeruk, juz apa? Juz 30 bisa ya? Atau juz 29? Boleh. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Laki-laki. Habis itu lanjut. Kurang cepat mereka. Respondingnya kurang cepat. Dah perempuan sekarang. Sekarang giliran perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lebih cepat. Respon perempuan lebih cepat. Ini nampak bisa calon-calon penghuni surga kayak gini lah. Sudah. Juz 1 sudah kuasai juz 1. Kita balik sekarang yang perempuan. Wasta'inu bis sabri was salah. Laki-laki. Dzalikal kitabu la raiba fih. Sama berarti. Sudah. Semua kalian hari ini sudah ada modal 4 juz ya. Yang dapat predikat mumtaz itu 4 juz. Sudah ada modal. Setelahnya jangan lupa nanti
4 juz itu akan kalian kuasai dan kalian lanjut di kemudian hari. Ya insyaallah kalau suatu waktu jumpa ada yang namanya Abdullah di sini. Nggak ada. Yang perempuan ada yang namanya Aisyah, ada? Nggak ada. Aminah? Yang laki-laki Ibrahim ada? Ada yang nama Ibrahim? Berarti dia masih memilih nama yang terbaik. Dia masih memilih nama yang sudah pasti masuk namanya. Orangnya kita tengok dulu nanti. Sudah, adik-adik, sekarang anaknya bukan Teguh Wisnu, anaknya Oki Setiana Dewi, siapa namanya? Siapa? Ada anaknya artis-artis itu sudah diganti, sudah ada Maryam, ada Hamzah. Sekarang zaman kita, kalau khususnya di Aceh, di Banda Aceh juga kayak gitu. Kalau ada orang-orang yang kasih nama Aisyah itu agak angker sedikit. Apalagi zaman-zaman kalian kan zaman milenial 4.0. Ya. Kalau ada yang nama Aisyah, orang tua kita jangan panggil nama mama saya Aisyah apa juga, Iis. Ibrahim, mana Ibrahim? Nah. Siapa panggilannya? Apa? Ibrahim panggilannya Ical. Nggak nyambung. Di kampung Ustaz di Kota Luxmawe, Ibrahim malu dia panggil Him. Nampak filem Empang Bre dulu. Nah, siapa dipanggil? Bram. Zakaria. Jack. Kalian nanti kalau sudah punya adik, balik ke rumah punya adik, ada adik baru dikasih sama Allah melalui orang tua kalian. Bukan anak kalian, masih jauh, ya kan? Kasih nama siapa? Kasih nama-nama yang bagus. Jangan kalau kita tengok nama zaman sekarang, siapa namanya? Priscilia Markutem. Yang laki-laki agak mirip bule-bule sedikit kan, agak ganteng-ganteng orang SMP Al-Azhar kan. Pulang ke rumah, mak punya adik kita. Siapa kasih nama? Jangan kasih nama Arab-Arab itu kuno, kulot. Siapa juga? Robert Davidson Herli. Pas lahir mirip mirip bule. Pas sekolah sudah SMP dan SMA, wajahnya mirip orang Afrika. Sudah. Nah, kembali kepada topik, maka itu harus kita adopsi dalam kehidupan kita. Dah, hari ini kita bahas ilmu sedikit boleh? Boleh? Hari ini perpisahan dengan guru, kalian rindu dengan guru enggak? Enggak? Ada guru-guru killer sini enggak? Enggak. Guru matematik killer enggak? Enggak. Guru kimia? Enggak ada ya? Kalian udah ada pelajaran kimia? Belum? IPA, IPS ya? Guru tahfiz kalian killer nggak? Nggak. Siapa guru tahfiz kalian? Bukan Ustadz Haryadi? Ya, killer ya. Guru tahfiz itu memang harus killer. Guru tahfiz itu memang harus agak tegas. Itu nampak aja tegas, tapi di belakang kalian dia menangis. Anak-anakku yang kuasuh selama 3 tahun, yang ku bimbing dia, yang ku didik dia, yang ku simak hafalannya, yang ku tasmi hafalannya, hari ini aku dengan berat hati aku melepaskan mereka. Kenapa? Beliau sedih. Jadi walaupun sejahat-jahat guru itu tetap harus kita hargai. Guru itu tetap harus diprioritaskan. Ustadz dulu saat belajar di SMA, ada guru matematik, guru fisika itu killer. Sampai batuk aja nggak boleh. Ada kawan Ustadz, namanya Ustadz Maturidi. Ini kawan-kawannya. Dia Ustadz Maturidi itu sekarang udah jadi Ustadz. Kemarin kami tampil bersama. Jadi beliau batuk saat belajar. Dibilang sama guru fisikanya, nggak boleh batuk. Kalau nggak boleh batuk ini, ibu ambil buah ibu. Jadi saking killernya. Di sini juga ada, tapi tujuan guru
membuat dirinya tegas, bukan untuk kebencian terhadap anak-anaknya, tapi supaya kita berhasil. Dulu karena pernah Ustadz disuruh push up di lapangan, kenapa? Cabut. Ya. Ada yang cabut sini? Ada. Cabut sekali saat kita frustasi kan. Nah, pas lihat ke papan tulis yang keluar angka logaritma, reward pikiran kita. Apalagi disuruh hafal Al-Quran, 1 ayat 2 ayat nggak masuk. Jadi sesekali ada cabut. Itu budaya yang tidak boleh ditiru. Artinya didapati oleh guru disuruh push up, ketua OSIS. Ustadz ketua OSIS dulu. 2 tahun, 2 periode. Disuruh push up di lapangan. Malu tidak? Tidak. Dengan sebab adanya teguran dari guru kita sudah almarhum, Allah yarham, Pak Muntasir, guru Pak Amir juga. Jadi karena pernah ditegur oleh beliau, hari ini sudah bisa memimpin sebuah instansi. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda. Kita harus berakhlak dengan guru. Kita harus beretitut dengan guru. Kadangkala kita dapat nilai bagus-bagus bukan karena potensi akademik yang kita miliki, tapi karena akhlak yang kita punyai. Nabi Muhammad sangat dikenal dengan sosok manusia yang berakhlak. Ayo kita dialog sebentar. Kenapa orang jahiliyah itu diberi nama dengan jahiliyah? Apakah mereka bodoh? Ayo. Jahil apa jahil? Makna jahil apa? Bodoh. Jahil itu sebuah kalimat yang kontradiktif, yang paradok dengan alim. Alim artinya berilmu, jahil artinya bodoh. Pertanyaan mendasar, kenapa orang jahiliyah diberi nama dengan jahiliyah? Padahal apa? Ada kawan-kawan jahiliyah di sini? Enggak ada. Sudah? Enggak ada. Halo, coy, bro. Ibrahim itu bukan? Nah, look me. Oke? Sudah. Kenapa diberi nama jahiliyah? Apakah mereka bodoh? Bukan. Jahiliyah, pada masa jahiliyah adalah orang yang sangat mengerti, sangat pandai dengan berniaga, perdagangan. Mereka bukan orang yang tidak menerima kehadiran Allah Ta'ala. Mereka tetap berkata, wa innahu haqqun, agama Islam itu benar. Abu Talib percaya terhadap agama Islam tidak? Abu Talib percaya terhadap agama Islam. Bahkan beliau termasuk dalam salah satu orang yang membantu perjuangan Nabi Muhammad. Tapi beliau tidak mau masuk Islam. Orang jahiliyah itu bukan karena bodohnya, bukan karena tidak mengerti ilmu, bukan karena tidak mengerti pengetahuan, tapi mereka diberikan nama dengan jahiliyah karena tidak mengerti terhadap akhlak. Tuhan dengan nama Allah, Abdullah. Ayah Nabi adanya sebelum Nabi apa setelah Nabi? Sebelum Nabi. Bahkan wafatnya, meninggalnya sebelum Nabi lahir. Sudah ada nama Abdullah. Nama kalimat Allah itu sudah dikenal oleh orang-orang masa jahiliyah. Artinya orang jahiliyah itu percaya dengan Allah, tapi tetap mempersekutukan Allah. Tidak punya akhlak dengan Allah. Tidak punya akhlak dengan manusia. Tidak punya akhlak dengan antar sesama. Orang perempuan dulu, Dek, yang laki-laki, orang perempuan dulu masa jahiliyah tidak ada nilai kehidupan mereka. Tak ubahnya seekor ayam, sekarang baru, ya kan? Kita follow, nggak mau di follow back, ya kan? Kita DM, nggak mau dibalas, ya kan? Kita kirim WhatsApp, nggak mau di-read, contennya selalu warna hitam, nggak pernah biru sekali, ya kan? Sekarang baru berkualitas kehidupan mereka. Kenapa? Karena hadir Nabi Muhammad. Dulu kalau lahir anak perempuan dibunuh. Dalam sebuah cerita, Umar bin Khattab itu pernah menangis setelah masuk Islam saat menunaikan ibadah sholat. Kenapa? Karena beliau pernah dalam sebuah riwayat pernah membunuh anaknya masa beliau belum masuk Islam. Saat beliau salam, anak yang mana? Anak perempuan. Saat anaknya lahir disembunyikan identitasnya oleh istrinya. Ditutup, dibuat rambutnya seperti laki-laki,
tubuhnya seperti laki-laki. Diajaklah oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jago gulat. Tahu gulat? Apa gulat? Seni bela diri seperti film Sultan yang dimainkan oleh Salman Khan. Kalian lihat? Nggak ada. Kalau Korea kalian tahu? Army BTS kalian tahu? Sosok enggak. Yang laki-laki. Yang perempuan tahu? Drakor tahu kalian? Jungkook tahu kalian? Semua tahu kalian? Lee Min Ho tahu kalian? Ngapain diidolakan dengan orang-orang yang enggak sunat? Ya? Ustadz Somad kalian tahu? Pernah dengar ceramahnya? Ustadz Adi Hidayat kalian tahu? Taki Malik kalian tahu? Kalau yang di Aceh itu siapa namanya? Yang di ITB? Muzammil Hasballah. Ada yang mau ikut jejak Muzammil Hasballah? Ada yang bagus-bagus suaranya sini? Dah kita kembali kepada topik. Perempuan itu masa jahiliyah tidak bermakna. Sekarang baru mereka bernilai kehidupannya. Masa jahiliyah dulu taubahnya seekor ayam. Tapi sekarang an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiang negeri. Kalau perempuan itu menjaga kepribadiannya, menjadi wanita solehah. Solehah itu bukan orang yang pakai nikab semua, tapi mampu menjaga kualitas dirinya. Saat datang laki-laki yang menjulurkan tangan, adik, ayo salam, bang, pegang tangan orang tuaku dulu, baru pegang tanganku, ya kan? Yang laki-laki juga kayak gitu, jangan sudah diulurkan tangan langsung. Kan indah seperti orang-orang Melayu. Yang laki-laki indah seperti orang-orang Melayu, nggak pernah pegang tangan. Atau seperti orang-orang di Indonesia, seperti orang-orang yang hafiz Quran, seperti Ustadz Haryadi dulunya dan guru-guru kalian yang hafiz Quran, sebelum menikah pegang tangan, nggak pernah kenal dengan perempuan juga tidak. Saat nikah, acara berikutnya sungkeman kepada suaminya dari sang istri. Pas salam, tangannya maju mundur. Kenapa? Malu-malu. Salam nggak ya? Salam nggak ya? Kenapa? Masa mudanya tidak pernah pegang tangan perempuan. Tapi coba kalau sekarang asik dipegang tangan sama perempuan, sama laki-laki, pasti saat nikah nantinya tidak ada lagi sebuah keunikan. Dah, kembali lagi, perempuan itu menjadi tiang negeri, menjadi kokoknya sebuah negeri. Tempat kita di Aceh karena perempuan. Kalau di Aceh banyak perempuan yang asik joget TikTok, asal udah ada HP, pakai di tripod, layarnya hadap dirinya, udah jogetlah. Apalagi ada yang foto-foto, ya kan? Yang laki-laki ada TikTok, asik geleng dari tadi, betul nggak? Instagram kalian punya? Enggak juga. Facebook kalian punya? Enggak juga. Apa juga yang ada? Dalam HP kalian cuma Al-Quran yang ada ya? Iya. Betul nggak? Betul nggak? Tipu mereka. Dah, malam menghabiskan waktu di mana? Di masjid. Yang perempuan menghabiskan waktu di mana? Tempat tidur. Walaupun kalian bohong, nampak nih. Nampak wajah-wajah asik nongkrong. Nampak wajah-wajah yang sering mengucapkan kalimat anjir. Nampak wajah-wajah yang sering mengucapkan kalimat cuk di sana cuk. Dia bersembunyi di sini cuk. Jadi, nah kembali kepada topik. Kalian harus membentuk kepribadian yang berbudi luhur. Era 4.0. 4.0 itu masa apa? Ayo yang laki-laki, masa apa? Ada masa sekarang lah, masa sudah sering menggunakan media. Kalian belajar ada anyatan masih? Enggak. Ada bawa buku?
Tapi sudah punya iPad. Hah? Buku ada juga. Jadi belajar pakai iPad-nya untuk apa? Hah? Ada pelajaran nggak pakai iPad? Pelajaran apa contohnya? Minta sama Ustaz Haryadi pelajaran tahfidz pakai iPad aja. Pastor hafalan, taruh iPad depan, Quran samping. Nah, kan? Langsung baca, lancar hafalan kalian. Udah. Jadi harus pernah suatu ketika di tahun 2016 kalau nggak salah diutus beberapa orang untuk perwakilan perkumpulan dai sedunia. Di sana disampaikan permasalahan yang paling utama terhadap kehidupan manusia yang harus kita sampaikan dalam ceramah dan dalam memberikan motivasi apa? Dekadensi akhlak, moral yang paling penting. Sangat banyak orang-orang milenial sekarang, sangat banyak orang-orang yang di zaman sekarang mengabaikan urgensitas akhlak. Kalian kenal dengan Nabi Muhammad? Yang lagi kenal? Kapan jumpa sama Nabi? Nggak pernah. Kenapa juga kalian kenal? Tahu dari akhlaknya. Bisa bahasa Aceh nggak? Abdullah nanaya. Lagi. Aminah nanumi. Lahir di Mekah tanah suci. Mekah kalian tahu di mana? Yang perempuan tahu di mana Mekah? Tahu? Sampai Simpang Lambaru belok kiri. Tahun ini kalian pergi, tahun depan baru sampai. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Nambulin dalam kandungan Nabi masanya wafud ayanda tinggai masih yang nasajan Nabi nepaban dengan imata nambulin dalam kandungan Nabi masanya wafud ayanda tinggai masih yang nasajan Nabi nepaban dengan imata. Ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti bahasa Aceh? Udah. Nabi Muhammad itu digojlok dari semenjak beliau lahir, diuji, diberikan cobaan dengan tidak ada orang tua laki-laki. Saat Nabi Muhammad lahir ada orang tua perempuan nggak? Yang ayo yang cowok, Nabi Muhammad lahir orang tua perempuannya ada nggak? Ada. Yang betul? Siapa nama orang tua perempuannya? Abdul. Nama orang tua laki-laki Nabi siapa? Abdullah. Nama kakeknya? Nama ayahnya Abdul Muttalib? Namanya ayah Hashim? Namanya ayah Abdul Manaf? Kusai, nama ayah Kusai. Dah kita balik pertanyaan sekarang. Bong hati gada aleho. Siapa yang nyanyi? Tahu. Kirain nggak sampai kasetnya ke SMP Al Azhar, rupanya sampai juga, kan? Dah. Yang nyanyi ini dengarlah aku. Siapa? Hum tere bina bere nahi sakte. Coba sambung. Siapa? Syahrukhan. Arjit Singh. Nah, walaupun kalian tahu nama artis, namun tahu nama terhadap orang-orang yang terkenal sekarang, apalagi lagu-lagu yang kalian nyanyikan, lagu-lagu Korea, ya kan? Ada yang bisa lagu Korea? Hah? Kita ngomong Korea mau? Mau? Kalian nggak ngerti, saya nggak paham. Sudah, ayo. Nabi Muhammad dari semenjak lahir beliau ditempa dengan
Cobaan. Dengar, ini ilmu dalam sebuah buku yang dibuat, yang dikarang, yang dilakukan riset oleh Michael Hart. Kalian tahu Michael Hart? Seorang komunis dari barat, mencetuskan dalam sebuah bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. Keren sikit. Nampak aja ngerti bahasa Inggris, padahal satu kalimat itu 15 tahun udah belajar. Sudah, Michael Hart melakukan risetnya 28 tahun. Berapa tahun? 28 tahun. Untuk menghasilkan sebuah survei 100 orang-orang terpengaruh selama kehidupan peradaban manusia. Dihasilkan Nabi Muhammad menjadi ranking pertama. Ada yang protes, nggak boleh Muhammad itu ranking pertama. Dibantah. Tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia saat diberikan keyakinan, diberikan agama Islam yang percaya hanya 4. Siapa aja? Ayo, orang SMP Al Azhar harus pandai. Siapa aja? Yang masuk Islam pertama, yang cowok siapa aja? Abu Bakar, Khadijah, Sayyidina Zaid bin Harith. 4 orang yang masuk Islam pertama saat Islam itu dikemukakan oleh sekarang berapa banyak orang Islam? Nah, walaupun akhir-akhir zaman ini orang Islam berada pada urutan kedua setelah agama Kristen. Nah, tapi secara menyeluruh, ayo, yang pakai kacamata siapa namanya? Yang pakai peci Aceh? Nengoklah sini, walaupun ustaznya agak hitam sedikit, tapi ada manisnya, ya kan? Udah. Nengok sini, masih sanggup dengar? Masih? Dah. Nanti akan diuji kembali sama ustaz-ustaz yang guru-guru yang ada di belakang. Apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Taufik. Ayo, ranking pertama dari 100 tokoh terkemuka yang dilakukan riset oleh Michael Hart. Siapa? Nabi Muhammad. Yang kedua, Newton itu dalam ilmu apa? Fisika. Yang ketiga, Yesus. Habis itu baru Tuhan-Tuhannya orang Hindu, Buddha. Pada urutan terakhir ada Umar bin Khattab. Yang ingin disampaikan, apapun cerita orang yang bukan menganut agama Islam, Michael Hart dalam bukunya mencetuskan Nabi Muhammad sebagai ranking pertama. Kenapa? Karena akhlak, budi luhur dan berbudi sempurna manusia. Kamil apa mananya kamil? Insan kamil apa mananya? Insan kamil. Insan manusia kamil, sempurna, berbudi luhur, berakhlak mulia. Itu yang perlu kalian terapkan. Nabi Muhammad berhasil dimanapun beliau berada karena mengimplementasikan akhlak.